Lari-lari pontang-panting ini, Wak. Ramlah kawan perempuannya si Dayang ini tiba-tiba berhenti. Dia ngos-ngosan, Wak, kakinya lemas kali, mukanya pucat gitu kan. Berhenti dia. Ngelihat itu Dayang ini di belakang, langsung ditarik tangan. Ayo cepat we lari, itu kambing raung itu. Itu kambing raung masih ngejar tuh, Wak. Gak kuat aku, cepat lari kata si Dayang. Nah, berlari lagi loh, ini kan terbirit-birit lagi mereka supaya bisa makin jauh dari sosok itu, Wak. Tapi sekencang apapun mama aku berlari, Nadia, suara tuh terus masih ngikut juga dari belakang. Di situ Dayang tuh langsung sadar, ini kita nggak bisa lari selama ini nih. Soalnya jarak dari si hutan mau pergi ke pemukiman warga juga lumayan jauh, Nadia. Ini kita harus sembunyi nih, kata si Dayang kan. Dia pun langsung nengok ke sekitar untuk nyari tempat buat sembunyi. Dan gak lama kemudian Dayang memang ada lihat, ada kompleks kuburan Kristen di sana, di sisi kanannya. Dayang langsung teriak, "Woi, masuk kuburan, cepat sembunyi." Kawan-kawannya langsung nurut lah, itu belok ke kanan semua dan bersembunyi mereka dekat kuburan itu ya kan. Nah, pas mereka masuk, angin langsung berembus dingin dan kata di situ. Suasana makin berubah mencekam lagi ya kan. Sembunyi. Diam sembunyi dulu. Dan tepat setelah mereka udah di posisi masing-masing nih, Wak, ya, suara klotak-klotak itu nggak hilang, yang ada suaranya makin dekat seolah memang masih ngikut mereka. Dan nggak lama setelahnya sosok kambing raung itu betulan muncul, Wak. Dia muncul dari arah jalan di depan kuburan itu dan dia juga ikut belok masuk ke kuburan, Wak. Astaga, masuk dia ngeliat kedatangan kambing raung ke tempat persembunyian mereka udah baca doa aja, tutup mata semua. Tuhan, tolong selamatkan kami, kata mereka kan. Tapi makin mereka berdoa, Wak, kambing raung itu masih terus bergerak maju gitu loh ke arah mereka sampai akhirnya terdengar suara hantaman keras sampai tanah yang mama aku pijak itu, nah dia ikut bergetar. Bayangkan sama kalian, refleks waktu itu mereka tengoklah ke sumber suara kan, dan ternyata, Wak, kambing raung itu jatuh ke tanah terus macam nyangkut di antara salib batu nisan di kuburan tuh lah, Wak. Kesangkut, dan pas sudah jatuh si peti itu macam bergerak-gerak gitu loh, macam ke kanan ke kiri gitu, seolah-olah macam pengen lepas dari nisan yang udah ngimpit dia gitu loh. Tapi makin dia bergerak, Wak, makin susah buat dilepas, Nat. Karena salib-salib nisan ini macam nyangkut di peti itu gitu. Bahkan mama aku bilang mereka masih bisa lihat dengan jelas rambut putih panjang yang keluar dari sisi peti itu ikut tersangkut juga nih di nisan-nisan tuh. Jadi macam bikin dia terjebak di situ, nggak bisa ngedekat ke kami. Tapi waktu kami perhatian, kambing raung tuh macam nggak mau nyerah gitu loh. Nah dia macam bergerak maju mundur kayak gitu, macam berusaha untuk lepas dari nisan-nisan itu sambil dia ngeluarin suara rintihan pelan, Wak, macam orang kesakitan. Meraung dia di situ. Makin sosok itu maksain, jerat dari nisan-nisan itu macam kelihatan makin kenceng gitu loh, Wak. Akhirnya kambing raung itu pun kelihatan macam kehabisan tenaga lah itu. Gerakan kambing raung yang pertama agresif kan, grok langsung kayak melemah dan suaranya melirih. Dan akhirnya langsung zret, hilang. Suara sama gerakannya hilang total. Yang pertama gini-gini, langsung berhenti dia. Udah nggak bunyi lagi, udah nggak bergerak lagi. Yang tersisa di malam itu cuma krik, dia sepi, sunyi gitu kan. Ngelihat itu, Dayang sama kawan-kawannya, wah gimana nih? Cuma bisa saling pandang. Mereka bingung, mereka takut, tapi di sisi lain juga mereka lega. Terima kasih Tuhan udah nyelamatin kita malam ini, ya kan? Dan setelah mastiin si kambing raung di depan mereka tuh nggak gerak lagi, Dayang dan kawan-kawan langsung berlari meninggalkan area kuburan itu, baliklah ke rumah masing-masing. Berlari. Setibanya di rumah, Dayang langsung cerita, Wak, ke mama soal kejadian barusan. Bu, barusan aku dikejar kambing raung, Bu. Itulah sosok kayak peti tapi dia jalan sendiri, Bu. Nah denger itu kaget mamanya, masa sih, Nak? Baru kali ini loh di desa kita ada kambing raung gentayangan. Serius kamu? Serius, Bu. Ini banyak teman-teman aku semua nengok loh, kami dikejar-kejar. Kok tumben ya? Pasti ada sesuatu yang nggak beres nih, kata mamanya. Dan bukan cuma Dayang aja yang cerita, Wak. Arut, Mada sama kawan-kawan yang lain ini juga cerita ke orang tua masing-masing. Respon orang tua mereka juga sama kayak mama Dayang. Kaget mereka, heran juga soalnya seumur hidup mereka tinggal di sana, Wak, belum pernah ada kejadian kambing raung itu muncul di desa mereka. Belum ada. Baru nih lah angkatan anak-anaknya mereka, angkatan Dayang. Sadar ada yang janggal, malam itu juga si ibunya Dayang memutuskan untuk lapor
melapor ke penatua, Wak. Jadi penatua ini tetua adat yang paling dihormati di desa itu. Di hadapan penatua, Ibu Dayang ini menceritakan semua kejadian yang dialami sama Dayang dan kawan-kawannya tadi. Mulai dari mereka dengar suara-suara aneh, dengar suara mendayung, suara kayu bergesek-gesek itu. Sampai momen pada saat sosok si Kamberaung ini mengejar mereka dan akhirnya nyangkut di kuburan. Diceritain itu semuanya ya kan. Nah, dengar itu penatua bersama warga yang ada di situ langsung OTW, Wak, ngecek ke